Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Doki Warahmat Sunario, spesialis ortodonti, selaku dosen pengampu mata kuliah ortodonti pada blok tumbuh kembang gigi dan opsi. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviani Wibawa dari NPM 160110240045. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis gigi campuran Moyers. Nah, di sini ada pengertian. Moyers Mixed Dentition Analysis adalah suatu metode yang dikembangkan oleh Moyers pada tahun 1971 untuk membantu dokter gigi atau ortodontis dalam memprediksi ukuran gigi kaninus dan juga premolar permanen yang belum erupsi. Nah, analisis ini sangat berguna dalam fase gigi campuran, yaitu ketika gigi sulung dan gigi permanen ada bersamaan di rongga mulut. Dan juga dokter gigi perlu mengetahui apakah ada cukup ruang di lengkung gigi untuk gigi permanen yang akan tumbuh. Nah, metode ini itu sangat sederhana namun terbukti klinis cukup akurat dan menjadi salah satu alat bantu penting dalam diagnosis dan perencanaan perawatan ortodontik pada anak-anak usia gigi campuran atau sekitar usia dari 6 tahun sampai 14 tahun. Nah, jadi tujuan dari analisis gigi campuran Moyers ini adalah yang pertama menilai kecukupan ruang di lengkung gigi, lalu memprediksi ukuran gigi permanen yang belum erosi, membantu perencanaan perawatan ortodontik, dan juga mengidentifikasi risiko crowding atau spacing atau yang bisa kita omongkan adalah berjejal. Nah, lalu di sini ada alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, alat yang dibutuhkan agar hasil perhitungan dan pengukurannya itu akurat, yang pertama adalah model studi dari rahang atas dan bawah pasien. Biasanya dibuat dari cetakan gigi negatif dan lalu digips untuk mendapatkan cetakan gigi positif. Nah, model ini digunakan untuk mengukur secara langsung lebar-lebar gigi yang sudah erupsi, khususnya insisif bawah. Nah, digunakan juga ada alatnya itu yang biasa dinamakan Boley gauge atau tooth measuring gauge. Nah, alat ini dipakai untuk mencatat lebar mesiodistal keempat gigi insisif mandibula. Lalu di sini ada tabel Moyers dan juga di sini ada formulir mixed dentition analysis untuk mencatat total space available-nya. Nah, selanjutnya ada prosedur analisis. Prosedur analisis yang pertama itu mengukur lebar mesiodistal. Ukur lebar mesiodistal dari masing-masing keempat gigi insisif mandibula dengan alat mengukur gigi tadi atau tooth measuring gauge atau alat mengukur boli yang runcing. Nah, setelah itu catat hasilnya pada formulir mixed dentition analysis. Lalu ada menentukan jumlah ruang yang diperlukan untuk insisif. Nah, menentukan ruang yang dibutuhkan untuk menyelaraskan gigi insisif ini bertujuan agar gigi tersebut bisa sejajar dan rapi di dalam lengkung gigi. Nah, berikut langkah-langkahnya itu. Yang pertama, atur alat mengukur boli. Alat mengukur ini pada jumlah lebar mesiodistal gigi insisif sentral kiri dan juga gigi insisif lateral kiri. Lalu posisikan pengukur boli, tempatkan ujung mengukur ini pada garis tengah lengkung gigi di puncak alveolar crest dan letakkan ujung lainnya mengikuti garis lengkung gigi pada sisi kiri. Nah, dengan posisi ini kita dapat melihat di mana posisi gigi insisif lateral kiri akan berada setelah diselaraskan dengan gigi insisif sentral kiri. Lalu tandai posisi gigi lateral. Nah, setelah pengukuran, tandai titik pada pemodel gigi atau gigi pasien yang menunjukkan permukaan distal dari gigi insisif lateral kiri yang akan sejajar dengan gigi insisif sentral kiri. Nah, lalu ulangi untuk sisi kanan mandibula. Yang terakhir itu lakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah, jika penilaian sefalometrik itu menunjukkan bahwa gigi insisif mandibula itu terlalu labial dari posisi ideal, maka ujung pengukur boli harus sedikit dipindahkan ke lingual di midline untuk memastikan gigi insisif mandibula berada di posisi yang lebih rapi setelah diselaraskan dengan gigi-gigi lainnya.
Nah, prosedur selanjutnya itu ada di menghitung jumlah ruang yang tersedia setelah penyelarasan incisif. Nah, ukur jarak dari titik yang ditandai pada langkah sebelumnya hingga ke permukaan mesial dari molar permanen pertama. Nah, data dari pengeluaran ini harus dicatat pada formulir mixed dentition analysis, baik untuk sisi kiri maupun sisi kanan rahang. Selanjutnya ada memprediksi ukuran caninus dan premolar. Nah, ada dua metode yang biasa dipakai. Ada long method dan juga ada short method. Nah, untuk yang sekarang dibahas ada long method. Long method itu menggunakan tabel probabilitas berdasarkan lebar mesiodistal keempat gigi insisif mandibula yang sudah erupsi. Nah, setelah menemukan ukuran lebar tersebut di tabel, kita mencari nilai di kolom vertikal untuk prediksi lebar gigi caninus dan premolar. Nah, ini di sini ada tabel untuk prediksi ukuran gigi premolar dan juga caninus. Selanjutnya ada yang short method. Nah, di sini menjumlahkan lebar mesiodistal keempat gigi insisif dan membaginya dengan 2. Setelah itu tambahkan 10,5 mm untuk memprediksi lebar gabungan gigi caninus dan premolar mandibula dan 11 mm untuk prediksi caninus premolar maxilla. Nah, untuk prosedur rahang atas itu kurang lebih sama, cuma harus diperhatikan karena untuk memprediksi adanya overjet. Nah, ini ada tabel Moniers, di mana yang kiri itu untuk menghitung mandibular, yang kanan itu untuk menghitung maksila. Nah, di sini dibedakan adanya perempuan dan laki-laki dan juga ada persentil. Nah, apa sih kenapa dibedakan antara laki-laki dan juga perempuan dan juga persentil itu apa? Nah, jadi gigi laki-laki itu lebih besar secara umum dan estimasi berbeda meskipun nilai insisifnya itu sama. Nah, perbedaan ini bisa mencapai hampir 2 mm total. Nah, gunakan tabel yang tepat untuk menghindari overestimate atau terlalu banyak ruang dan juga underestimate atau ruangnya itu tidak cukup. Nah, untuk persentilnya tadi itu 90% itu prediksinya sangat konservatif, resiko crowding-nya itu minimal. Sedangkan yang 75% itu biasanya yang digunakan untuk sama klinisi, aman tanpa alat tambahan. Lalu untuk yang 50% itu prediksinya itu di rata-rata lebih presisi, namun risiko crowding-nya itu lebih tinggi. Nah, lanjut di sini ada contoh aplikasi klinis. Di sini saya membawakan sebuah kasus, seorang anak laki-laki usia 10 tahun itu datang ke dokter gigi dalam fase gigi campuran. Dokter ingin memprediksi apakah gigi permanen belakang, caninus dan premolar yang ada di bagian C dan D itu akan muat tumbuh tanpa berjejal di rahang bawah. Nah, data klinisnya itu insisif bawah permanen itu sudah erupsi semua dan panjang mesiodistal insisif permanennya itu atau bagian A dan B-nya itu sekitar 24 mm. Nah, tadi sudah dilihat di tabel Moniers, kita lihat ke tabel di 75 karena itu kalau di 24 itu sekitar ada di 22,3 dan untuk maksilanya itu sekitar 22,5. Jadi bisa kita isi di dalam formulirnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi tadi panjang mesiodistalnya itu insisifnya itu 24 mm, lalu perakiraan dari panjang mesiodistal CDE, gigi CDE dari yang sebelah kanan itu 22,3, begitupun juga yang kiri. Jadi total ruang yang dibutuhkan itu 24 ditambah 22,3 ditambah 22,3 itu sekitar 68,6. Nah, sedangkan saat diukur panjang lengkung gigi yang tersedia itu 64,8. Nah, jadi beda panjang lengkung gigi atau yang dibutuhkan itu sekitar 3,8 mm. Lalu lanjut ke maksila.
Tadi panjang mesiodistal insisif bawah permanen itu 24 mm. Sedangkan panjang mesiodistal CDE dari kanan itu atau yang ada di tabel itu untuk maksilanya 22,5. Jadi total ruang yang dibutuhkan itu 24 ditambah 22,5 ditambah 22,5 itu sekitar 69 mm. Nah, sedangkan panjang lengkung gigi yang tersedia itu sekitar 67,6. Jadi beda panjang lengkung giginya itu sekitar 1,4 atau dibutuhkan 1,4 mm lagi panjang lengkung giginya. Nah, gimana sih kalau misalnya tadi kan dua-duanya kekurangan. Gimana sih aplikasi klinisnya antara kelebihan dan juga kekurangan? Jadi kalau misalnya kelebihan ruang pada gigi itu giginya tetap tumbuh, tapi ada ruang berlebih sehingga terjadi celah antar gigi atau yang biasa dibilang diastem. Nah, diastem ini nggak cuma mengganggu estetika atau penampilan, tapi juga dapat mengganggu gangguan artikulasi dan juga berbicara. Lalu kalau kekurangan itu akan tumbuh namun berjejal atau crowding. Lalu juga menyebabkan rotasi atau posisi abnormal dan juga bisa impaksi terutama pada caninus. Dan bentuk lengkungnya ini tidak ideal. Dampaknya adalah gigi tampak tidak rapi, mempengaruhi kepercayaan diri dan juga mengganggu artikulasi, pengunyahan, fonasi dan juga gigi sulit dibersihkan dan akan berisiko karies. Lalu kelebihan dan kekurangan analisis Moyers. Nah, kelebihannya itu praktis, tidak perlu adanya ronsen atau radiograf, cepat dan mudah dilakukan, tabel prediksinya itu sudah tersedia, lalu fleksibel, pilihan probabilitasnya itu sekitar 50% sampai 95%, dan cocok untuk screening awal ortodontik. Nah, sedangkan kekurangannya, ini survei berdasarkan populasi Kaukasian Amerika Utara, sehingga kurang akurat untuk populasi dengan etnis yang berbeda. Dan juga tabel Moyers ini hanya estimasi bukan ukuran pasti dan juga tidak memperhitungkan bentuk gigi spesifik. Nah, tidak otomatis menghitung koreksi oklusi. Sekian dari saya, kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.